Jamaah kalau keadaannya adalah mungkin banyak di luaran sana atau teman-teman yang punya kondisi di mana ketika lagi sudah menikah ternyata kondisinya tidak begitu beruntung gitu ya. Atau mungkin buat yang lajang-lajang kalau Ustadz Sam juga perantau ya dari dulu ya. Merantau kan. Nah ketika kita lagi di luar, kita sedang merasa kesusahan. Ada kalanya seorang anak tidak mau membebankan orang tua. Jadi nggak mau bilang gitu sama orang tua. Tapi ternyata Ustadz Sam, orang tua bisa aja tahu gitu. Apa yang sedang dirasakan sama anaknya. Itu apa sih? Ikatan batinkah yang kuat antara orang tua dan anak gitu kan, pasti jamaah juga pernah mengalami itu kan. Sebenarnya ada nggak hal yang seperti itu atau apa yang membuat kok bisa saling merasakan gitu Baik, Ustadz Syam? bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Silakan. Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa itu hanya salah satu dari sarana komunikasi. Jadi akan ada saatnya di mana seseorang berkomunikasi tanpa bahasa. Contoh misalnya kita lagi sendirian tuh. Dalam tubuh manusia, seorang saja, seorang diri, kadang-kala kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dalam batin kita ngomong sendiri gitu. Berarti bahasa yang keluar ini, suara ini hanya salah satu daripada media komunikasi. Ya. Banyak media komunikasi yang lainnya. Misal dengan orang tua yang sedang jauh di sana, bisa kita berkomunikasi lewat doa yang tidak memerlukan kuota. Lewat doa yang tidak memerlukan jaringan. Apalagi kemarin ada jaringan yang digigit hiu misalnya gitu ya. Gak bisa lagi down misalnya sosial media kita. Maka subhanallah masih bisa ada yang namanya ikatan batin. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana ikatan batin seorang ibu dengan anaknya. Siapa itu? Ibu Nabi Musa alaihissalam. Ada perbedaan pendapat ulama tentang siapa nama ibu Nabi Musa. Namun kita sebut saja Ummi Musa. Ummi Musa waktu itu Fir'aun dan pasukannya sedang mencari bayi laki-laki yang dilahirkan. Semua anak laki-laki itu dibunuh oleh Nabi Musa di tahun pertama. Tahun kedua nggak dibunuh lagi. Tahun ketiga dibunuh lagi. Tahun keempat jadi selang-sering dibunuhnya. Nah tiba saatnya ada dicari lagi anak laki-laki. Maka giliran Nabi Musa alaihissalam diburu oleh tentara Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Ummi Musa untuk menyusukan anaknya. Ketika sedang disusukan, maka disinilah terjadi ikatan yang luar biasa. Langsung kata Allah, setelah engkau susukan, saya berjanji, kami berjanji akan mengembalikan anakmu ke dalam pangkuanmu kelak. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Ibu Nabi Musa tidak masuk akal, kata ibu Nabi Musa. Masa disusukan orang kita lagi dikejar nih, mendingan saya kabur gitu ya. Maka subhanallah, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Al-Quran, seandainya bukan kami yang menguatkan ikatan batin atau menguatkan hati daripada Ummi Musa, maka dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah yang melepaskan ikatan tersebut sehingga hatinya terbuka Ummi Musa sehingga melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam setelah sampai di istana Fir'aun tidak mau menyusu kembali kepada orang lain kecuali kepada ibunya sendiri. Subhanallah, bagaimana Allah mengatur skenario hidup seseorang. Pernah nggak sih waktu Ejas kecil misalnya, atau misalnya virus sekarang lagi mengandung, ngobrol gitu sama, emang anak itu ngerti gitu. Tapi kita pakai ikatan komunikasi lewat batin kita. Dan itu hanya bisa dibangun jikalau kita sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma juga kalau orang tua kita mendekat kepada Allah tapi kita enggak. Kita enggak Nah, sefrekuensi enggak gitu ya. sefrekuensi. Maka anak dan orang tua mestinya mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, anak dan orang tua harus mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ikatan batinnya semakin kuat. Terima kasih Ustadz Syam untuk